Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Insyaallah. Bapak-bapak, ibu-ibu, ibu, Masya Allah, terdengar suara saya, Bu? Ibu, maaf yang di belakang terdengar? Alhamdulillah, belakang lagi terdengar? Alhamdulillah, dada dulu deh. Masya Allah. Mau cakep, Bu? Mau cakep? Sekarang gampang katanya kalau mau cakep tinggal pantun. Iya kan? Iya. Makan durian dan dawet ayu. Bapak ibu yang keren, I love you. Alhamdulillah, Masya Allah, Alhamdulillah. Jazakumullah khairan kasiran. Ini kami diundang kembali di Masjid Darussalam, Kota Wisata Cibubur. Masya Allah. Terima kasih Bapak Insinyur Novil Anoverta beserta seluruh jajaran. Alhamdulillah. Terima kasih juga Mas Hanif dan Bu Ica selaku pembawa acara. Selamat Mas Hanif. Ya, saya baru dapat kabar bocoran Mas Hanif 3 bulan yang lalu sudah ya akad nikah. Masya Allah, barakallahu fikum, Masya Allah. Baik Bapak Ibu, hari ini ada slide-nya ya? Ada. Iya. Hari ini kami diamanahkan panitia untuk membahas tentang puasa Ramadan dan kesehatan mental ya. Baik, dan saya juga tetap mohon izin untuk mempergunakan gambar-gambar, mudah-mudahan terlihat ya. Ini masjid ini luar biasa, di mana-mana ada TV besar yang bisa juga dilihat di tengah ada juga ya Bu. Alhamdulillah, bahkan di luar juga ada, Masya Allah ya. Iya, jadi kita mau cerita tentang kesehatan mental ya Bu. Ibu mentalnya gimana Bu? Alhamdulillah. Agak-agak Bu. Ibu, kalau kita bilang mental, coba Ibu pegang yang mana? Mentalku, coba pegang bagian mana? Bagian mana Bu? Di sini ya Bu? Di mana Bu? Bingung ya? Iya. Kalau pikiranku, di mana pegangnya? Oh langsung. Perasaanku, oh Masya Allah. Mental itu terdiri dari pikiran dan perasaan. Jadi kalau ditanya mana mentalnya Bu? Ini dan ini ya. Makanya itu gambarnya itu tadi ya. Iya, ya, kolbu menggandeng otak ya. Baik, seperti biasa hari ini saya izin ya sharing beberapa informasi dari sisi ilmu neurospiritual. Neuro itu otak ya Bu. Spiritual ya spirit kita. Dan karena memang tubuh manusia ini Allah beri perangkat yang luar biasa, bahkan cenderung sempurna untuk kita bisa menjalankan kehidupan kita ini. Ya, Masya Allah. Baik, sekarang. Manusia memang dipandu oleh akal dan kolbu. Ya, kelihatan gambarnya kah? Oh belum. Ya kita tunggu ya. Sudah nyala? IT-nya ada sebelah mana? Sudah nyala? Belum. Saya udah ganti slide soalnya. Gimana Mas Omet? Sudah? Ya. Jadi manusia ini dipandu oleh akal dan kolbu. Ya. Kalau cuman akal saja, kita itu nanti jadi zombie. Mau Bu kayak gini Bu? Nauzubillah min zalik ya. Iya, teknologi memang sekarang banyak, tapi nggak punya kolbu teknologi itu ya. Nah, Ramadan ini adalah sebuah bulan yang memang Allah
buat untuk kita manusia, untuk juga melatih akal dan kolbu, bahkan seluruh tubuh. Ya, izin ini tubuh kita Bu, bersyukur tubuh kita ditutupi kulit. Kalau enggak mau ibu badannya kayak gini Bu, kelihatan Bu, jeroannya kelihatan ibu mau. Habis sahur, ibu makan cireng atau sahur kelihatan. Untung ditutup dengan kulit, Masya Allah. Baik, nah rupanya pada saat puasa ini ya, kita saum, tubuh ini mengalami proses metabolisme, makanan dicerna sekitar 8 jam. Jadi pas waktu kita sahur, 4 jam makanan dicerna di lambung, ya. Ibu kalau saya bilang lambung, sekarang bagian mana yang dipegang? Lambung, lambung, lambung. Lambung Bu. Yang kiri Bu ya. Yang kanan bukan lambung, lever. Ya, yang kiri ya. Ini pada saat kita sahur 4 jam itu makanan diproses di lambung. Ya, Allah ciptakan asam lambung untuk apa? Menghancurkan makanan dan juga menghancurkan atau menghilangkan kuman, bakteri, ya, jamur dan sebagainya, Masya Allah. Selanjutnya nanti dikirim ke usus. Pernah lihat usus Bu? Usus apa? Ya Allah, usus ayam kecil banget ya Allah. Usus sapi pernah bikin? Ada orang Bugis Makassar di sini. Biasanya kita kalau bikin coto Makassar pakai usus ya. Di usus diproses juga 4 jam ya. Kemudian nanti ya waktu masuk usus, sari makanan yang sudah dihancurkan di lambung diserap oleh pembuluh darah sekitar usus untuk dibawa ke sel-sel tubuh. Ini prosesnya semua sekitar 8 jam ya. Dan kemudian pada saat kita puasa ini kita disuruh stop untuk makan minum ya. Bahkan ngemil, sehingga tadi mulai dari subuh tadi 8 jam berikutnya itu ada proses. Kemudian setelah itu karena kita nggak makan siang, karena kita juga nggak ngemil dan sebagainya, 6 jam berikutnya pencernaan istirahat. Istirahat. Nah, waktu istirahat inilah yang dahsyat, Masya Allah. Waktu istirahat inilah, ya jadi ada 2 fase sebetulnya. Fase pencernaan normal 6 sampai 8 jam. Ada lagi fase istirahat juga 6 sampai 8 jam. Fase istirahat ini yang banyak manfaatnya, Masya Allah. Ya. Walaupun tentu perintah saum Ramadan ini karena Allah. Supaya kita bertakwa. Dengan kita bertakwa ini hikmahnya banyak. Ya, pertama meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Jadi kalau orang bilang bahwa puasa itu nanti bikin tubuh kita cepat sakit, itu keliru sebetulnya. Ya, sebetulnya tubuh malah kebal, limfositnya naik. Cuman otak kita yang suka bilang sakit nih, sakit nih, sakit nih, sakit nih, sakit. Maka sakit betulan. Ya, ya. Terus apa lagi? Rupanya mengatasi encok dan sakit sendi. Siapa yang masih encok sekarang? Itu kalau nggak puasa lebih encok lagi. Ya, jadi cara melihatnya begitu. Keliru kalau kita bilang Bu Aisyah saya sudah puasa tapi masih encok. Bukan begitu. Untung ibu puasa. Kalau ibu nggak puasa tambah encok. Ya, tambah radang sendinya. Ya, nah. Kemudian tentu terjadi penurunan glukosa dan berat badan. Asal waktu berbukanya juga dalam batas normal ya. Iya. Hari ini karena panitia mengamanahkan kami untuk membahas yang kesehatan mental, maka yang ini tidak dibahas secara detail. Justru yang kesehatan mental ya. Atau orang bilang sekarang mental health. Ya, jadi mental apa tadi Bu? Kalau kita bicara mental bicara apa? Masya Allah. Ibu datang ke sini dengan perasaan apa Bu?
Masya Allah. Adakah yang datang ke sini juga masih ada perasaan sedih? Apalagi kemarin ada musibah ya, ada banjir ya. Masya Allah, siapa ibu-ibu, bapak ibu yang rumahnya kena banjir bu? Masya Allah, saya turut juga prihatin ya. Nah, pikiran dan perasaan kita inilah di Ramadan ini diminta oleh Allah untuk kita kelola atau untuk kita manage atau untuk kita atur ya. Kenapa Bu Aisyah puasa bisa meningkatkan kesehatan mental? Karena ini. Jadi ini bukan kata saya ya. Jadi banyak penelitian, banyak studi yang mengatakan bahwa dalam keadaan saum puasa, badan kita memproduksi hormon endorfin. Hormon apa Bu? Endorfin. Endorfin ini membantu meningkatkan mood saat beraktivitas. Nanti kita lihat di mana tempatnya ya. Ini bahas dulu istilah-istilahnya ya. Memang efeknya tidak langsung terjadi saat hari pertama. Ibu hari pertama puasa ya belum langsung endorfin itu keluar. Itulah ya makanya baginda Nabi SAW sebelum Ramadan itu di Sya'ban itu sudah dianjurkan ya latihan puasa. Supaya mulai di starter dari awal. Sebelum Ramadan. Jadi pas Ramadan hari pertama pun endorfin sudah keluar harusnya. Ya. Jadi endorfin kalau kita baru saumnya betul-betul cuma satu Ramadan waktu Sya'ban sama sekali ya. Waktu ya Sya'ban sama sekali nggak Ramadan, nggak puasa Senin Kamis. Maka kalau baru Ramadan kita puasa hari ketiga atau hari keempat baru endorfin keluar. Ya. Tapi itu pun juga sangat menguntungkan. Di mana sih Bu Aisyah keluarnya endorfin itu? Nah sekarang kembali kita belajar otak. Waktu itu masih ingat kita belajar otak Bu? Iya, masih ada otaknya Bu? Nah, takut lupa Bu? Masya Allah. Allah ciptakan ada otak besar, ada otak kecil. Saya ulang sengaja ya, saya ulang-ulang supaya ingat. Nah. Terus nanti di dalam di tengah ini, di tengah persis pertemuan alis tapi agak naik sedikit di atas. Coba pegang dulu Bu, Bapak. Nih. Ini kalau dibor ke dalam ada namanya kelenjar pituitary ini ya atau hipofise. Inilah yang akan mengeluarkan hormon endorfin tadi. Ada hormon lain namanya dopamin ya. Jadi bentuk hormonnya banyak nih. Masya Allah ya. Nggak usah dihafal bahasa Latinnya Bu, tapi pokoknya Ibu harus tahu, Bapak harus tahu bahwa disitulah keluarnya hormon rasa nyaman, hormon cinta, hormon bahagia, hormon kasih sayang, Masya Allah. Jadi kalau Ibu bertanya, kemana cintaku setelah bertahun-tahun aku menikah? Tetap ada Bu, tetap ada di sini. Makanya cinta tak pernah padam. Tetapi cinta juga tak pernah paham. Karena hormonnya nggak ada yang tahu tempatnya di sini. Ibu pernahkah waktu ibu sakit kepala otomatis begini tangannya? Nah itu maksudnya supaya hormon rasa nyaman keluar. Nanti dia masuk ke dalam pembuluh darah, masuk ke dalam jantung. Jantung nanti memompa seluruh tubuh. Makanya jadi ya dari awal misalnya keluar nih pelan-pelan nih memang ada waktunya nih Bu. Ya, nggak langsung zut gitu. Ya, dia ada beberapa menit. Makanya ibu habis kayak gini kan enak rasanya ya. Pertama enak di kepala, lama-lama kok enak di perasaan ya. Karena hormonnya nanti masuk di jantung. Bisa paham Bu alurnya Bu? Iya. Makanya banyak sekali ya orang-orang belajar bagaimana mengeluarkan hormon ini dari otak. Ya, gampang Bu. Ternyata selain dipijit-pijit kayak gini, bahkan ada yang dikerok sininya. Dikerok Pak, ya Allah. Pengen cepet-cepet keluar tuh hormonnya. Ternyata hormon rasa nyaman ini gampang keluarnya. Ya,
Mungkin waktu itu saya pernah cerita atau mungkin teman-teman Bapak Ibu pernah dengar juga di media sosial. Gampang keluar hormon ini dengan cara apa? Satu, tersenyum. Coba senyum dulu semuanya saya lihat. Masya Allah. Oh Masya Allah. Bu, senyum bu di belakang bu. Ya. Senyum yang mengeluarkan hormon rasa nyaman. Kalau apa? Sudut kanan kiri seimbang. Karena ada orang senyumnya cuma sebelah. Senyum begitu pak. Saya aja nyontohin udah susah bu. Kenapa bergema suaranya ya? Kok kayaknya enak yang tadi deh. Terlalu mantul. 1, 2, 3. 3, 2, 1. Ya. Senyum ya bu. Masya Allah. Dan kalau senyum harus dipertahankan agak lama. Kata para ahli minimal tahan 7 detik. Ayo senyum bu. Pak senyum pak saya hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Masya Allah. Masya Allah. Karena ada orang yang senyumnya cuma 2 detik saja. Gitu pak, cuman begitu doang senyumnya. Itu hormon bingung, mau keluar apa enggak. Karena kalau cuma 2 detik, itu stimulannya baru sampai pipi. Belum sampai sini gitu. Paham ya bu? Masya Allah. Apalagi yang bisa mengeluarkan? Ya itu tadi kita tertawa, senang seperti ini. Maka supaya di rumah hormon rasa nyamannya juga keluar. Dalam puasa tentu dia keluar otomatis. Tapi akan lebih banyak keluar lagi kalau ibu banyak senyum dalam waktu berpuasa. Suami datang senyumin bu. Abi. Anak datang juga senyumin. Kakak dari mana? Gitu. Nggak dibales Bu Aisyah. Oh. Kok nggak dibales Bu? Ya, pernah nggak waktu tahun lalu siapa yang ikut tahun lalu di sini? Hampir semua ya, ikut hadir ya. Iya. Pernah kan Bu Aisyah cerita ya, Bu Aisyah cerita bahwa tetaplah senyum menyambut suami. Walaupun dibalesnya agak lama dikit. Kok bisa begitu sih bapak-bapak membalesnya lama? Itu bukan baunya bapak-bapak, ini juga sunnatullah. Karena ada hormon pada laki-laki yang lebih dominan dibanding perempuan, namanya hormon testosteron. Apa bu? Masya Allah mantep nih. Jamaah Darussalam sampai di rumah udah bisa bahasa Latin. Nanti ngasih tahu keluarga itu ada testosteron. Ada kelenjar pituitari. Wah, ibu habis dari sekolah kedokteran ya. Jadi testosteron pada pria itu membuat otot wajah pria tidak selentur perempuan. Masih ingat ilmu itu? Ya. Jadi 10 menit pertama suami kalau baru sampai atau anak laki baru sampai di rumah, kita sambut senyum, maka apapun perasaannya, mukanya sama. Tapi bapak-bapak nggak maksud marah sama ibu. Ya, saya juga dulu bertengkar gara-gara ini. Ramadan aja bisa bertengkar gara-gara ini. Ya, karena ilmu ini baru saya tahu, saya pribadi tahu karena baru ada jurnalnya tahun 2006. Nikah 92. 92 sampai 2006 bertengkarnya gara-gara muka. Ya Allah. Kan katanya Ramadan harus senyum ya. Suami datang kan habis sholat subuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayah udah datang. Ibu kalau nyambut suami senyum maunya diapain bu? Dibalas senyum kan? Bisa bu, tapi ibu sabar tunggu 10 menit. Karena ini 10 menit prosesnya. Ya.
Dulu karena belum mengerti ilmunya, saya senyum 5 menit, saya tunggu dibalas, belum senyum. Menit ke-6 mulai salah sangka. Dalam pikiran apa tuh? Pikiran perasaan, dalam mental saya apa? Tuh kan, dia gak suka kalau saya pulang, dia pulang ke rumah. Menit ke-7 karena mulai belum lagi dibalas senyum karena belum 10 menit muka tuh. Yang tadinya lumayan cakep begini jadi muka sama, nama sama, nyawa sama, ruh sama. Tapi muka kita Bu, angkat aja 2 nih sedikit gitu. Lumayan gak Bu? Dibanding sebelah. Apalagi kalau manyun, dua-duanya ke bawah. Udah jelek deh Bu. Ya. Jadi ini nggak usah lagi dipertengkarkan karena nanti bikin sakit hati. Padahal Ramadan ini pikiran dan perasaan kita harus dalam kondisi sehat supaya mentalnya sehat. Ya, udah nggak boleh marah lagi soal ini ya. Yakinlah bahwa Bapak senang disambut Ibu. Bu Aisyah, bedanya dia marah atau dia gembira bagaimana? Kalau setelah 10 menit Bapak marah, berarti datang sudah marah. Tapi setelah 10 menit, biasa aja bapak-bapak tinggal duduk, buka HP-nya lagi. Oh, dia senang. Bahkan bisa jadi gairah. Sayangnya kalau saum Ramadan ada yang harus ditahan. Ya. Cuman kalau malam bapak pulang, wajahnya begitu, yakinlah bahwa dia senang lihat istrinya. Paham ya Bu? Iya. Dan satu lagi yang bikin kesel kadang-kadang istri apa? Bu Aisyah, kenapa Bu? Saya kesel sama suami. Kenapa? Habis kalau saya ngomong, dia cuma lihat saya sebentar, habis itu lihat tembok. Habis itu lihat HP. Siapa yang suaminya kalau di rumah lihat HP lebih senang lihat HP daripada muka istrinya? Ibu harus tahu ya, memang otak perempuan senang lihat wajah, otak laki-laki lebih senang lihat benda dibanding wajah. Ya. Suami saya saja habis sholat subuh setiap pagi, dia lebih senang lihat motornya daripada lihat muka istrinya. Dulu juga jengkel gara-gara ini. Bulan Ramadan lagi jengkelnya, keselnya ya. Tapi setelah tahu ilmu ini alhamdulillah ya. Jadi otak perempuan tersusun untuk bereaksi orang dan wajah sejak kecilnya. Otak laki-laki bereaksi pada benda dan bentuknya sejak kecilnya. Maka ibu siapa punya anak laki Bu? Bu, punya anak laki Bu? Iya. Siapa yang punya anak laki dan punya anak perempuan juga? Pernah nggak waktu kecil ibu ya, ibu ada yang perhatikan nggak? Kalau anak perempuan, bayi perempuan kita gendong, kita tak tintung tintang tintung, dia selalu liatin kita. Kalau laki-laki nggak, tak tintung tintang tintung, dia lihat muka kita 5 detik, habis itu lihat mainannya. Nah itu laki-laki. Ya, jadi tidak usah ribut soal mata. Kalau punya anak perempuan supaya mengambil hatinya anak perempuan kalau lagi ngomong harus dilihat wajahnya. Anak laki-laki nggak perlu ibu ya suruh lihat muka kita lebih dari 5 detik. Banyak ibu-ibu muda ini karena mungkin belum taklim ya. Kalau ngomong sama anak lakinya ribut soal muka. Lihat bunda, lihat bunda, lihat bunda, lihat umi, lihat umi, lihat. Anak laki tuh suka bingung, saya apa yang salah? Termasuk anak saya tuh, kan saya punya 4 laki-laki, 1 perempuan. Dulu belum ada ilmunya tentang ini padahal sudah dokter. Kasihan memang anak pertama itu kadang-kadang trial and error ya. Anak pertama itu ya. Anak pertama saya Lanang. Lanang, ibu mau bicara nak? Iya Bu. Pas lihat muka saya lihat mukanya dia. Rupanya laki-laki cuma tahan ditatap 5 detik Bu. Saya ngomong terus ngomong, jadi kamu mau. Itu anak laki saya, setelah 5 detik dia lihat muka ibunya, habis itu karena ibunya lihat terus muka dia begini nih.
Ibu-ibu suka gitu kan? Yang sopan nak kalau bicara, lihat muka ibu nak, lihat muka ibu nak. Lihat lagi muka ibu, ibu ngomong lagi lebih dari 5 detik, dia goyang-goyang lagi. Yang sopan nak, lihat muka ibu, akhirnya setengah jam cuman lihat ibu nak, lihat ibu nak, lihat ibu nak. Nggak ada nasihatnya. Kenapa Bu Aisyah kayak gini? Kenapa begini? Ini semata-mata juga ciptaan Allah. Apa itu? Putih-putih mata, putih-putih mata. Waktu tahun lalu ya saya sudah bilang, tapi sengaja saya ulang sedikit untuk masuk ke pikiran perasaan ya. Putih-putih matanya perempuan lebih lebar, lebih luas dibanding laki-laki. Ini yang menyebabkan perempuan senang kalau ngomong tatap wajah atau dilihat wajahnya. Kalau ibu mau ambil hatinya anak perempuan, setiap anak perempuan ngomong, dia tidak suka ibu sambil pegang HP. Dia sukanya sambil dilihat mukanya. Sudah bisa gitu Bu? Insya Allah sudah ya. Iya. Kalau laki-laki nggak perlu Bu. Kalau laki-laki itu tadi ya. Kalau ibu mau anak laki-laki lihat muka ibu, ibu ngomong ya cuman 5 detik, habis itu ibu nulis. Saya karena anak banyak ya, setiap saya nasihatin anak kan beda-beda nih anak ini. Jadi saya ambil kertas saya tulis, Lanang. Jadi nak kan 5 detik ya, minggu depan kamu dapat uang tambahan, saya tulis. Tambahan 10.000. Nah waktu saya nulis, anak laki-laki lihat muka saya. Ya. Dan jangankan anak laki-laki, bapaknya juga begitu kan. Iya nih lihat nih mata bapak-bapak nih. Kalau mau percaya nanti di rumah bercermin sama suami ya Bu. Ayo mana yang besar, mana besar, besar. Jadi laki-laki putih-putih matanya tidak seluas perempuan. Perempuan karena putih-putih matanya luas, maka wanita tahan lebih lama bertatap mata bila bicara. Laki-laki cuman sekitar 5 detik. Makanya nih saya kalau ada ibu-ibu curhat sama saya, Bu Aisyah, saya kesel sama suami saya. Kenapa Bu? Setiap saya ngomong dia gak pernah mau lihat muka saya. Dia malah lihat televisi, malah lihat HP. Kadang dia lihat tembok Bu Aisyah. Apakah ya sudah luntur cintanya padaku? Enggak Bu. Cinta tetap ada di sini, cuman cara kita yang strateginya harus diganti. Maksudnya Bu Aisyah, kalau ibu ngomong sama suami, laki-laki tidak suka dijanjangin matanya Bu. Lebih dari 5 detik. Apalagi ngomong soal duit. Ayah tahu nggak apa-apa sekarang mahal. Suami cuma 5 detik lihat muka istri, habis itu lihat tanah. Jadi gimana Bu Aisyah? Nah, ini saya lagi senang sekali kasih sosialisasi ini supaya ibu-ibu tambah harmonis. Nih lihat nih Bu, ini suami istri nih Bu. Kalau bicara sama suami, 5 detik saja pandang suami, habis itu tunduk Bu, tunduk. Kita hitung ya, nih. 1, 2, 3, 4, 5 tunduk. Masya Allah. Laki-laki yang menjadi suami senang melihat wajah istrinya. Kalau istrinya cuma 5 detik lihat wajahnya, habis itu ibu tunduk. Setelah tahu ilmu ini saya juga ikut-ikutan. Saya kalau ngomong sama suami ya, ayah aku mau bicara, terus dalam hati hitung 1, 2, 3, 4, 5, terus tunduk. Jadi gini ayah. Atau kalau lagi makan ambil nasi. Jadi itu uang sekolah anak-anak ada tambahan. Saya tahu banget dia lihat aku. Tuh Mas Hanif. Istri ikut mana? Istri Mas Hanif? Ikut. Masya Allah. Selamat ya. Nanti begini ya gayanya ya. Mumpung belum terlanjur kayak kita nih yang pengantin tua nih. Tuh Bu, cakep kan tuh? Ya, terus tunduk. Ya Allah. Bisa Bu begini Bu? Harus bisa. Kalau mau sakinah mawaddah warahmah harus atur strategi berdasarkan fitrah. Bisa ya Bu? Tapi ibu kalau mau pakai cara seperti ini, pastikan ibu dalam keadaan cantik.
Jangan pas dilihat suami, ya Allah. Rambut belum dihena, aut-autan, bibir pucat, koyok sepanjang leher, baju robek. Terus ibu sok-sokan cantik gitu. Jadi gini Abi ya. Suami pas lihat, astagfirullahaladzim. Sudah semakin tua istri saya. Saya kalau belum cantik nggak berani pakai cara gini. Ya, kalau masih aut-autan, pakai yang cara pertama yang ngau-ngau gitu. Maka suami nggak lihat saya. Tapi kalau udah mulai sudah pakai kudung, pakai lipstik sedikit ya, yang bajunya agak bagus, nggak kelihatan nih udah koyo semua dah. Ya jadi gitu. Ayah saja. Jadi inilah yang diharapkan, perempuan senang dilihat wajahnya, laki-laki hanya senang ditatap 5 detik. Jadi cocok kan? Semuanya memenuhi kebutuhan kan? Ini ya, bisa ya? Insya Allah, apalagi lagi Ramadan gini, ya Allah. Insya Allah kalau ibu begini caranya, THR ibu 3 kali lipat bu dari suami bu. Suami udah gak takut lagi ditatap istrinya. Itu cara-cara gampang sebetulnya untuk mengeluarkan apa tadi? Hormon bahagia. Tapi uniknya pas Ramadan, pada saat ya pencernaan itu 6 jam istirahat, kelenjar pituiteri menghasilkan hormon dopamin secara otomatis. Masya Allah ya. Alhamdulillah, ini hebatnya puasa ya Allah ya. Baik, sekarang apalagi sebetulnya yang bisa kita ya lakukan atau bisa kita kerjakan di Ramadan ini? Banyak. Selain saum, ada qiyamul lailnya ya, ada sedekahnya, banyak banget Masya Allah, ada zikirnya ya. Sebetulnya apa yang nanti terjadi? Kalau di otak tadi, apa yang kita kerjakan selama Ramadan tadi ini? Keluar hormon bahagia. Terus di otak manusia juga, tahun lalu juga saya ingat pasti, karena setiap modul saya pasti cerita ini. Bahwa otak manusia ada sel otaknya ini, satu ini nih sel otak ini bentuknya kayak gini, jumlahnya 100 miliar. Satu sel otak kayak satu komputer. Kalau 100 miliar ada di otak, ada berapa komputer di otak kita Bu? 100 miliar. Nah komputer ini pada saat kita melihat sesuatu, mendengarkan sesuatu, merasakan sesuatu, dia tersambung-sambung tali-talinya, kabel-kabelnya di otak tuh. Nah itu. Membentuk apa? Membentuk memori. Membentuk apa? Membentuk ingatan. Ya. Dan rupanya supaya ingatannya kuat, sambungannya harus berulang-ulang. Itulah makanya mengapa Allah minta kita sholat itu berulang-ulang, ulang. Supaya sambungan tentang sholat semakin tebal. Sehingga badan kita tidak berat lagi untuk melaksanakan sholat. Ramadan juga datang berulang-ulang setiap tahun. Dan kita berpuasa berulang-ulang. Maka yang sudah terbiasa dibiasakan puasa sejak kecil sampai sekarang, maka neuron atau koneksi neuron sambungan puasanya sudah tebal. Sehingga waktu menjalankan puasanya sudah tidak berat lagi. Ini yang terjadi sebetulnya di otak kita. Ya. Makanya dalam belajar pun harus diulang-ulang. Tadi saya sengaja, mungkin tahun lalu saya sudah kasih, saya sengaja ulang lagi supaya makin ingat gitu. Makin ingat. Dulu waktu pertama kali saya belajar tentang muka laki-laki rata, itu kadang ingat cuma 1 hari saja. Ya, besoknya lupa kalau muka laki-laki rata. Akhirnya belajar lagi. Sampai sekarang karena hampir setiap hari saya ingat muka itu. Jadi kalau suami datang mukanya rata, saya sudah yakin bahwa dia laki banget. Tidak usah ribut lagi soal muka rata tadi. Ya, nah.
Begitu juga kalau kita mau baca Quran, mau hafal Quran. Makanya ada namanya istilahnya murojaah. Karena pada saat kita mengulang, kabel-kabel di otak semakin tebal, semakin tebal, semakin tebal, semakin tebal. Akhirnya ya lama-lama ingat kita. Betul Bu? Iya, Masya Allah. Otak saya juga sudah 2 kali ke tempat ini dengan hari ini. Insya Allah semakin tebal neuronnya. Ya, semakin ingat gitu. Oh, seperti ini masjid yang luar biasa ya, Masya Allah. Nah, itu di otak. Sekarang, kenapa kita suka bilang perasaan di sini? Ya, tadi memang hormon yang ada di otak kita ini akan turun ke jantung. Ini. Makanya berkumpul hormon itu, makanya kita rasa senang. Bisa paham ya Bu? Tapi Bu Aisyah, kenapa juga kalau kita kesel, kita jengkel, kita marah, di sini juga yang terasa? Karena ada hormon juga yang bukan hormon senang atau hormon bahagia. Ada namanya hormon stres. Di mana hormon stres? Di atas ginjal. Di mana ginjal itu? Sekitar pinggang. Coba pegang dulu pinggangnya Bu, 2 pinggangnya. Iya, masih ada? Kalau saya sudah rata Bu. Jadi apa yang kita ucapkan akan jalan di sistem saraf, karena sistem saraf kayak kabel listrik. Saya kesal, saya marah, saya takut, saya sedih. Omongan itu akan jalan di sistem saraf dan sampailah pada kelenjar yang di atas ginjal, namanya kelenjar adrenal. Dia akan mengeluarkan hormon stres. Ini juga nggak perlu dihafal ya, tapi barangkali teman sejawat banyak di sini. Tentu kita semua belajar tentang ini bukan? Mungkin teman-teman yang bekerja di dunia kesehatan, belajar anatomi, belajar ini ya. Jadi ada hormon stres juga namanya adrenalin, kortisol dan norepinefrin. Sebetulnya hormon stres ini sengaja Allah keluarkan tiap hari. Tapi dengan jumlah yang tidak banyak. Untuk apa? Untuk tubuh juga bersiaga. Dikala tiba-tiba ada hal-hal yang berbahaya. Ya, gempa misalnya, karena ada hormon yang keluar ini, tubuh tuh langsung bisa melakukan hal-hal untuk perlindungan. Banjir seperti yang lalu ya, musibah banjir bandang, itu tubuh itu. Walaupun kadang-kadang ya kita suka heran, kenapa ya saya bisa loncat 3 meter gitu ya. Itu karena hormon ini juga sebetulnya. Tapi kalau ya kita selalu bicarakan tentang emosi-emosi yang negatif, maka hormon yang keluar dari kelenjar adrenal ini semakin banyak. Semakin banyak. Ini pun nanti masuk pembuluh darah, bukan pembuluh saraf, masuk pembuluh darah, berkumpul juga di jantung. Makanya terasa juga di jantung. Kesal, marah. Ya enggak Bu? Ibu kalau kesal marah pegangnya di mana? Di sini ya. Nah, itu jantung Bu. Walaupun orang suka bilangnya hati. Hati secara anatomi lever yang di sini. Ibu pernah kalau marah, ya Allah aku marah gitu? Enggak kan? Kalau ibu pegang di sini, ya itu berarti ibu fatty liver, levernya berlemak. Tapi selalu di sini. Kenapa juga disebut hati jantung ini? Ya karena dulu nenek moyang kita belum sampai vocabulary kata-kata sampai di jantung, baru taunya hati, hati, hati. Ya. Maka kalau sekarang kita bicara di dalam ya Quran, Allah selalu ucapkan atau selalu mengabarkan tentang istilah kolbu. Ya. Bahkan Allah menyebut kata kolbu beserta turunan katanya dalam 53 ayat. Kata kulub, ya jamak dari kolbu berserta turunan katanya ada 104 ayat. Ya. Nah kolbu inilah yang sering diartikan hati waktu nenek moyang kita waktu pertama kali belajar tentang ya Al-Quran, belajar hadis dan setiap ada kata kolbu langsung diartikan hati.
Sebetulnya organnya adalah jantung. Para ulama, termasuk salah satu ulama yaitu yang terkenal Imam Al-Ghazali, sudah bilang kolbu itu daging yang bersuhu panas, berbentuk kusam, berada di sisi sebelah kiri dada. Di dalam isinya ada rongga yang berisi darah hitam sekali. Dada, kata Imam Al-Ghazali. Di dada kalau belajar anatomi itu ada organ namanya paru-paru. Tapi bukan cuman kiri saja paru-paru, ada kanan, ada kiri. Nah, paru-paru tidak berisi darah, tetapi berisi udara. Ya. Kalau begitu selain paru-paru ada apa di organ dada, di sudur ini? Ada jantung. Memang jantung letaknya di tengah tapi cenderung ke kiri. Dia kusam. Kenapa kusam? Karena diselubungi lemak. Dia berongga. Dan di dalamnya karena darah, walaupun darah warnanya merah, merah tua. Kalau dikumpulkan di jantung jadi hitam karena dia berkumpul. Ya, bisa paham ya? Jadi kolbu itu sebetulnya jantung. Hati yang asalnya dari anatomi lever atau hepar, dia bukan lagi di dada tetapi sudah di rongga abdomen, rongga perut dan sebelah kanan. Sebelah kanan. Ya, nah ini hati. Sampai sini bisa paham ya Bu ya? Jadi sebetulnya bahasa Arab kolbu itu jantung. Hati itu kibdun. Ya. Cuman ya nggak apa-apa juga karena di Indonesia sudah sering bilang kolbu itu hati, nggak usah marah juga Bu kalau nanti di luar sana ada yang masih bilang ini hatiku, nggak usah Ibu bertengkar gara-gara bukan Ibu, ini jantung, nggak usah juga kayak gitu. Tenang saja, sama saja maksudnya kolbu. Makanya saya lebih senang kalau bicara soal perasaan itu adalah kerja kolbu. Saya mulai merubah itu. Bahkan sekarang kalau sedang difoto, sering kan kita begini foto kita. Terus kalau ibu gini ngomongnya apa? Sarangnya Korea banget, Masya Allah. Ini gambar jantung loh Bu. Coba kepalkan tangan masing-masing. Bapak juga kepalkan tangan. Ibu, sebesar itu jantung Bapak Ibu masing-masing. Ya. Ini dua jempol sama telunjuk itu menandakan aorta dan arterinya dan venanya itu. Jadi sekarang kalau lagi foto begini boleh nggak diganti? Bukan sarangnya, my kolbu. Walaupun agak monyong-monyong dikit, my kolbu. Soalnya sampai kota wisata bahasa Korea sampai sini ya. Iya, ini kolbu ini. Makanya saya sedang berusaha membiasakan bicara kalau begini kolbu dan perasaan itu bermainnya di kolbu ya. Ini nih jantung sebenarnya nih Bu tuh. Terus kepalan tangan tuh Bu. Ya cuma dipegangnya dua supaya nggak jatuh. Ya, Masya Allah. Nah sekarang, kenapa di jantung? Kan Bu Aisyah bilang jantung memompa darah ke seluruh tubuh yang isinya nutrisi, mineral, vitamin dan hormon-hormon tadi. Iya, ini yang ditemukan utama oleh ilmuwan-ilmuwan sebelum membahas atau meneliti kolbu. Ya. Baru tahun, nah ini karena ditemukan alat ya, baru tahun 1991 ada seorang dokter dari Kanada, Montreal, Kanada, namanya Dr. J. Andre Armour. 91 kan baru ya Bu? Iya. Lanjut lagi tahun berikutnya, tahun 2000 ada penelitian juga. Ternyata jantung manusia di daerah serambi kanan. Pernah dengar istilah serambi kanan Bu? Serambi kanan, bilik kanan, serambi kiri. Waktu belajar apa Bu? Ya lagi, nggak kabur saat itu di kantin Bu? Ya, di serambi kanan ternyata ada sel otaknya juga. Ada sel otaknya juga. Bahkan istilahnya jantung atau kolbu, jantung punya otak sendiri. Masih ingat tadi di kepala ada berapa yang neuron kayak gini gambarnya? 100 miliar. Di jantung ada 40.000 neuron.
Dan juga kerjanya tersambung-sambung dia. Sambung-sambung tadi. Jadi ada memori peristiwa yang bukan hanya terekam di otak, tetapi terekam juga di kolbu. Apalagi memori peristiwa yang mengikat perasaan emosi secara ekstrim. Ibu kalau sedih banget, ibu bisa ingat gak cuma di otak saja Bu, ibu teringat tapi sampai sini. Ibu marah banget juga sampai sini. Ibu kesel banget sampai sini. Ibu takut banget sampai. Bahkan senang banget juga sampai di sini. Ya, terekam di sini Bu. Dalam kehidupan Ibu, ya, kira-kira yang tersimpan di kolbu Ibu, wajah suami atau wajah anak? Yuk, langsung anak Pak. Suami kemana Bu? Iya. Tapi tersimpan peristiwa yang ibu langsung sereset perasaan dia itu ya. Sedih lah, kesel, jengkel. Itu karena siapa? Anak apa suami? Hah? Kok sama ya? Ibu pernah gak misalnya dalam bertahun-tahun berumah tangga, ada yang suami ucapkan atau suami gayanya suami, terus bikin ibu ngilu sini, ngik gitu ya, ngik. Gitu. Itu berarti tersambung neuron ibu di jantung. Ngerti Bu? Ditambah lagi kalau ibu nih pas lihat suami, ya, muka rata itu aja kadang-kadang ngilu loh. Udah kita senyum, muka dia rata, nyek. Ditambah lagi kalau kita ngomong, aku kesel sama dia. Oh, hormon yang ada di kelenjar adrenal keluar. Berkumpul lagi di jantung. Makanya ibu udah ngilu, deg-degan. Dudak. Kayak di hujam belati. Rasa gitu Bu? Nah itu ini, selain hormon tadi yang menohok ke pembuluh darah masuk ke jantung, hormon yang di atas ginjal tadi, ini juga terekam. Dan muka rata itu tiap hari Bu. Ya gak sih? Kalau ibu belum belajar, tiap hari ketemu suami mukanya rata. Dan memang rata-rata suami 10 menit pertama ketemu istrinya mukanya begitu Bu. Ya, ibu siapa yang senang dijemput suami kalau habis dari taklim dijemput suami? Senang dijemput suami Bu? Di suatu misalnya pergi kemana-mana dijemput suami senang Bu? Senang, saya juga sama senang. Pas sampai mobil mukanya rata kayak tadi. Mulai lagi ngilu di sini. Bayangkan 33 tahun katakanlah ya. 33 tahun berarti 33 tahun ketemu. Buka pintu muka rata. Maka sambungan itu tebal. Ya, hanya gara-gara itu. Maka memang perlu dimasukkan ilmu di otak juga agar ya setiap mau tersambung lagi sudah langsung ibu counter dia. Dengan cara apa? Ya, ingat ilmunya. Tapi kadang ilmu ini sering terblokir Bu. Memangnya kenapa Bu Aisyah? Karena ilmu tempatnya tuh di otak bagian depan. Di sini. Sini Bu. Coba pegang dulu belakang dahinya Bu. Disitulah tempat ilmu. Di sini namanya self happy memory, termasuk ilmu. Kita taklim, semua ilmu masuk di sini. Namanya prefrontal cortex, itulah tempat akal. Ya, tempat akal. Ini kalau tempat akal kita kosong, nggak ada isinya Bu, itu cepet banget tuh kolbu ibu ngik itu. Ya. Makanya harus diisi di situ. Oh, ternyata suamiku nggak marah kalau mukanya rata. Dia ternyata laki banget. Kenapa? Karena ada hormon testosteron. Masuk di sini Bu, ilmunya. Ya, jemput aku, muka suami rata. Oh enggak, dia nggak marah. Saya dulu nggak ngerti loh Bu. Saya sama suami sama-sama dokter. Kami belajar anatomi beginian nih sejak tahun 1987.
Tapi penelitian tentang otak pria wanita baru 2006 masuk di Indonesia. Makanya itu saya senang sekali sosialisasikan. Ya. Makanya masukin ilmu di situ. Dulu saya Bu kalau dijemput suami kan, waktu itu bukan jam WA, SMS. Saya jemput kamu, ya Allah senang banget ya Allah Bu. Saking senangnya agak lebay, pamitan 1 jam sebelum kepulangan. Saya pamit sama teman-teman dokter. Saya waktu itu kerja di Rumah Sakit Pondok Indah, urus narkoba di lantai 5. Saya pamit sama teman-teman dokter. Aku pulang duluan ya, suami aku jemput aku. Ya Allah senang. Lantai 5 Bu. Turun ke lantai dasar pakai lift, masih senang. Ingat, ini juga deg-degan nih Bu. Kenapa? Hormon dopamin keluar. Ya, SMS suami jemput, terikat di sini. Turun, jalan di dasarnya rumah sakit masih senang. Ke parkiran cari mobil masih senang. Mulai nggak senang kapan Bu? Buka pintu mobil. Assalamualaikum ayah. Laki-laki begini. Selam. Muka rata yang tadi Pak. Muka rata. Dulu nggak ngerti saya. Lihat muka suami rata kayak gitu saya langsung marah. Zaman dulu belum ada Grab, belum ada Gojek. Apa saya bilang? Tahu gini aku naik taksi. Kata suami gini. Bukannya kamu senang saya jemput? Iya aku senang. Kayaknya kamu yang gak senang mukanya rata begitu. Saya perempuan yang ekstrovert, ada ekstrovertnya. Dan maaf orang Bugis jadi agak vokal. Ya, ngomel deh saya. Tahu gini naik taksi. Ngapain dijemput muka rata gitu? Tahu nggak Bu? Tadinya suami saya setelah jemput saya, dia mau ajak saya ke restoran, nggak jadi. Gara-gara muka saya akhirnya tambah bertengkar, tambah marah, tambah tertusuk-tusuk, tambah ngilu. Bayangkan 33 tahun kalau nggak belajar kayak gini, bonyok lah sudah kita punya kolbu ini. Ya, kalau sekarang udah tahu, udah punya ilmu di sini. Assalamualaikum, salam, muka rata laki banget. Malah nggak perlu nunggu dia ngajak ke restoran. Saya yang ngomong, kita ke restoran yuk. Iya. Itu kan ngomongnya cuma 5 menit tuh, baru 5 menit kan. Muka masih rata kan. Dia dengan senang hati bawa mobil tetap muka rata. Tapi saya tahu dia senang. Dari mana Bu? Hidungnya kempas-kempes. Boleh nggak usah marah gara-gara ini Bu? Iya. Karena itu tadi, laki-laki seperti itu tuh ganteng Bu. Ganteng itu. Nih, ganteng Bu ini. Ini yang disebut wibawa. Anak sekarang bilangnya cool bet. Cool banget. Yalah. Dan gak bisa dirubah Bu, ini laki-laki beneran. Dan juga gak lama 10 menit. Ada sih beberapa yang agak lama, suami saya termasuk, saya pernah riset dia 13 menit ya Bu. Muka rata kayak gitu. Memang perempuan selalu kepengen ya laki-laki lentur juga ototnya kayak kita. Jadi mohon maaf ya Pak, kami perempuan ada memang hormon namanya estrogen. Kami nggak perlu 10 menit rata gitu Pak muka kita Pak. Kita 10 detik mukanya bisa 6 kali berubah Pak. Nggak 10 menit. 10 detik ya nggak Bu? Ibu kalau ketemu temenan gitu kan. Apa kabar Mbak? Baik, tahu nggak? Iya apaan? Ayang Munur. Masa kan? Itu 6 kali berubah Bu. Dan ini juga Pak, maaf Pak, ini juga cantiknya perempuan Pak.
Enak punya istri mukanya rata, enggak rata Pak, mukanya berubah-berubah, enak Pak. Daripada muka rata Pak. Mau Bapak disambut, ayah dari mana? Kenapa baru pulang? Mau Pak begitu Pak? Kan lebih cantik istri, ayah dari mana? Ayo yang gitu Bapak baru sadar, oh iya ya istri saya begitu ya. Iya. Ah ini gantengnya laki ya Bu, terima ya Bu. Masukin di otaknya. Laki-laki, ayo Bu. Laki-laki 10 menit pertama bertemu istri, wajahnya rata. Berarti laki banget. Nanti setelah 10 menit Bapak senyum lah, Bapak ketawa lah. Setuju? Atau ada ibu baru masuk suaminya buka pintu, mukanya sudah assalamualaikum. Mau begitu? Bunda, ayah kangen banget. Mau begitu suaminya? Kan lebih gagah tadi kan, waktu buka pintu, muka dia rata kan, salam. Kan lebih gagah Bu. Ibu mau suami ibu pas ibu buka pintu, assalamualaikum, terus suami langsung begitu, salam. Mau begitu suaminya? Saya mah pilih yang rata Bu. Walaupun setelah 10 menit dia begitu, lain hal. Nah, ini semua ilmu ini harus masuk di otak kita Bu. Harus masuk di otak depan kita ini. Karena disinilah tempatnya ilmu pengetahuan, prinsip hidup, nasihat, pengalaman positif, pengaruh di sini. Di sini. Makanya perlu taklim. Perlu belajar, baca buku. Sekarang belajar enak bisa di media sosial. Emang boleh Bu Aisyah sering-sering ya pegang media sosial? Boleh aja asal urusan yang lain sudah beres. Dan kalau cari media sosial, cari yang kontennya bermanfaat. Jangan yang TikTok kan joget-joget terus. Apa teh. Pusing ibu nanti apa teh melulu. Ngerti ya? Nah sekarang. Yang unik lagi adalah, nih Bu. Jadi ingat ya. Tadi di otak ada 100 miliar neuron, di kolbu atau di jantung ada 40.000 neuron. Yang disebut kolbu adalah bagian yang 40.000 neuron tadi. Ya, jadi ini ada seperti ininya juga. Bahkan sebetulnya Imam Al-Ghazali sudah lebih dulu mengatakan, Imam Al-Ghazali bicara soal ini tahun 1110 Masehi. Baru diteliti oleh J. Andre Armour tadi 1991. Memang waktu zaman Imam Al-Ghazali belum ada MRI untuk kardio. Tapi Imam Al-Ghazali selalu diberi petunjuk oleh Allah setiap mau meneliti sesuatu. Imam Al-Ghazali bilang itu titik kolbu. Sebetulnya ternyata dia karena kelihatannya kecil waktu itu mendapatkan ilhamnya kecil. Sebetulnya bukan titik, malah sebetulnya sebesar mata. Makanya ada istilah mata kolbu. Benar kan? Atau kalau pakai bahasa awam tadi mata hati. Mana mata hatimu kan gitu ya. Karena memang sebesar mata ini. Yang ada di serambi kanan. Itu kecil sebetulnya. Ya paham ya? Nah. Barulah tahun 1998. Ini juga saya sering sekali sosialisasi ini. Ada institusi yang didirikan oleh Arab Saudi dan UK. London, Inggris. Untuk meneliti kolbu. Ya. Apa dikatakan? Ternyata memang ada suara Tuhan di sambungan neuron ini sejak manusia dari dalam rahim. Jadi setiap manusia lahir sudah ada sambungannya yang apa yang Allah mau
Atau orang bilang suara Tuhan. Tapi memang baru sambungannya tipis. Perlu ditebalkan. Bagaimana cara menebalkannya Bu Aisyah? Tentu dengan mengingat Allah. Ya. Karena pada saat kita melafazkan Allah, ini maka sambungan tentang suara Tuhan yang ada di jantung ini tersambung lebih kuat lagi. Ya. Itulah Allah sampaikan, ya, faskuruni askurkum washkuruli wala takfurun. Maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu, bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu ingkar kepadaku. Allah. Nah, coba Bapak Ibu, coba lafazkan Allah. Dan sekarang pegang dadanya, yang agak di atas sini ke kiri ya. Bukan ke bawah ya, kalau bawah sudah mulai masuk lambung ini, ulu hati, sini. Allah. Terasa getarannya sampai ke kalbu enggak? Allah. Lagi Bu. Allah. Punten, maaf, sekarang bandingkan dengan kalau menyebutkan Allah. Coba, Allah. Bergetar. Hanya bergetar di leher. Allah. 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 Coba istighfar. Astaghfirullahaladzim. Sampai nggak ke situ? Karena semua kalimat-kalimat thayyibah yang Allah perintahkan pada baginda Nabi SAW dan baginda Nabi minta kita lafazkan zikrullah berkali-kali, itu menggetarkan daerah kolbu, daerah jantung, terutama yang serambi kanan, supaya sambungan suara Tuhan nyala. Coba kita bersyahadat yuk. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bergetar nggak Bu? Bahkan ibu ngaji surat apapun pasti bergetar. Itu hebatnya Al-Quran. Ya. Memang Allah bilang bahwa Al-Quran ini dalam bahasa Arab agar Nabi Muhammad mengerti, dan rahasia berikutnya ya, huruf-huruf yang diatur sedemikian rupa di Al-Quran itu setiap kita lafazkan itu sampai getarannya di kolbu, di dada, maka nyala suara Tuhan di situ Bu. Ya. Coba deh Ibu baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai nggak Bu? Coba masing-masing baca surat Al-Ikhlas yuk. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dan memang juga kenapa kita disuruh untuk belajar lebih lagi dalam waktu kita mengaji metode tahsinnya, mahrajnya, karena dia akan bikin bergetar. Baca Al-Ikhlas tidak pakai tajwid itu nggak sampai sini getarannya. Kul itu arti qalqalah, kul. Kalau cuman tipis kul, selain artinya beda. Kul katakanlah, kul makanlah. Kul nggak sampai sini. Coba Ibu bilang kul. Cara rasakan kul. Nggak sampai kan? Tapi kul. Huwallahu ahad. Bergetar nggak? Iya. Bahkan nyanyi sekalipun itu nggak bergetar loh Bu. Nyanyi itu cuma sampai leher. Coba ya, maaf ya ini cuma buat ngetes, bukan mau nyanyi-nyanyi aja. Balonku ada 5. Coba Bu. Balonku, cari getarannya di dada. Ada 5. Ada getarannya? Adanya di sini nih. Balonku ada 5 di sini memang. Nyanyi-nyanyi itu begitu. Tapi kenapa lagu itu diingat? Ya memang karena diproses di otak kiri dan kanan. Tapi nggak sampai ke sini. Tapi anehnya lagu-lagu yang syairnya itu salawat, itu pasti bergetar.
Atau lagu yang syairnya ya tentang arti dari ayat-ayat suci itu bergetar loh Bu, bergetar sampai sini. Coba nanti ibu latihannya selama Ramadan ini. Sewaktu misalnya ibu sholat sendiri pun. Maka orang pada saat sholat sendiri ya. Doa yang harus dilafazkan agak zahir sedikit. Tidak hanya disirkan saja. Supaya setiap ibu baca lafaznya itu bergetar. Dan pada saat ibu ikut sholat jamaah juga. Imam yang membacakan ya. Asal ibu mendengarkan langsung buangnya ke kolbu, bergetar loh Bu. Di Ramadan kita bukan hanya sholat wajib saja. Sholat sunnah semua kita kerjakan. Apalagi qiyamul lail, taraweh. Ya. Imam setelah Al-Fatihah baca surat panjang. Tolong supaya nyala kolbu kita, dengarkan langsung bawa ke kolbu. Ini bergetar loh Bu. Kadang ibu gak tahu artinya, bapak gak tahu artinya, itu bisa nangis. Jadi waktu dengar ya tolong tidak bawa ke atas kepala. Kalau ibu bawa atas kepala, mulai kepala menganalisa, akal menganalisa. Ya Allah panjang nih gitu. Iya kan? Ya. Nun, oh udah langsung aduh panjang nih waduh. Itu kalau dibawa ke kepala. Tolong dengar langsung kirim. Dengar langsung bayangkan gitu ya, langsung kirim ke kolbu. Nanti rasakan, Masya Allah. Bisa paham ya Bu ya? Iya. Nah, namun suara Tuhan ini juga sering tertutupi dengan peristiwa-peristiwa yang tadi. Kekesalan kah, kemarahan kah, kejengkelan kah. Ya. Itu. Kenapa? Karena memang di dalam kolbu ini kan memang kecil nih bentuknya mata ya. Tapi dalam dia Bu. Suara Tuhan sering terbenam. Karena setiap ada peristiwa baru itu ada sambungan baru. Sehingga sambungan lama karena suara Tuhan itu ada sudah tersambung sejak kita dalam rahim ya. Kemudian pada saat bayi orang tua juga sudah mulai mungkin apalagi orang tua yang sudah mulai tahu bahwa mulai sejak bayi ya sebut nama Allah azankan itu nyala nih Bu. Dia yang tipis tadi jadi tebal. Maka kalau punya bayi nih ibu-ibu muda nih ya sejak bayi ajarkan Allah. Walaupun dia belum melafazkan bayi itu dengar jalan di sistem sarafnya sampai juga di kolbunya gitu. Tapi bayi ini pada saat misalnya ya dia di dalam kamar, bapak ibunya bertengkar di kamar, hati-hati. Terdengar oleh telinganya, terlihat oleh matanya. Memori itu tidak hanya sampai di otak saja terekamnya, tetapi juga sampai di kolbu. Sehingga bahayanya apa? Menutupi suara Tuhan. Makanya, tapi kan dia masih kecil Bu Aisyah. Iya, tapi kan sistem sarafnya nggak masih kecil. Sistem sarafnya sudah bekerja bahkan sejak dalam rahim. Matanya melihat juga. Kan kelihatan. Suami istri yang marah, bapak ibu yang marah dengan bapak ibu yang berkasih sayang. Kan kelihatan sama mata. Terekam Bu. Dan tadi saya katakan peristiwa yang mengikat emosi yang dalam itu terikatnya di kolbu. Ya Bu, terikatnya di sini. Besar juga begitu. Kami memang tadi baru ngobrol-ngobrol sama pengurus ya. Saya memang sejak 98 dokternya dokter rehabilitasi narkoba Bu. Bayangkan anak umur 3 tahun tinggal misalnya di sekitar rumahnya ada bandar narkoba. Bapak ibunya sibuk kerja gak kasih pelajaran pada dia. Dia lihat duduk-duduk di beranda depan. Ya, ada transaksi narkoba di depan walaupun depan pagarnya dia lihat, dia dengar. Masuk nggak Bu di sini Bu? Masuk. Ketutup nggak nanti lama-lama suara Tuhan? Besarnya lagi ibu tidak ajarkan tentang ad-dinul Islam, tidak ajarkan ya zikrullah, tidak ajarkan sholat. Oh tambah ketutup. Udah mulai besar yang dipelajari hanya ilmu-ilmu keduniawian. Tidak ngaji, nggak sholat, tambah ketutup. Tutup. Ya.
Sudah berumah tangga misalnya, ini anak ini perempuan sudah menjadi ibu, menemukan peristiwa-peristiwa tadi yang hanya gara-gara muka rata tuh Bu. Ya, nyambung di sini, ketutup. Bisa paham tentang kolbu ini Bu? Maka kalau tertutup ini akan sulit kita mendengarkan suara Tuhan dari kolbu kita. Karena otaknya jantung ini, ya, sistem saraf pada jantung, ini penelitiannya mengatakan memungkinkan jantung untuk belajar, mengingat, dan mempengaruhi bagian korteks pada otak untuk membuat keputusan fungsional independen. Artinya apa? Jantung ini atau yang bagian neuron ini yang disebut kolbu, dia bisa kasih tahu otak. Kenapa? Karena ada suara Tuhan di situ. Jadi ternyata ada jalur khusus antara jantung ke otak manusia tuh Bu. Seorang anak misalnya, ya, ujian. Otaknya nih, karena di dalam otak ada otak emosi, memang sudah dikasih tahu sama guru-guru, kerjakan sendiri yang jujur. Oke, masuk di ilmunya di sini. Belum pakai nama Allah, belum pakai diberitahu sifat-sifat Allah. Cuman masuk di sini ilmunya tuh. Tapi waktu ujian karena ada otak emosi, takut ibunya marah kalau nilainya jelek, takut bapaknya mukul kalau nilainya jelek, takut sekolahnya malu kalau nilainya jelek, maka otak masih bisa memberitahu anak ini untuk udah nyontek aja. Guru nggak lihat ini. Kalau kolbunya juga nggak pernah ibu touch dengan atau ajarkan bahwa Allah maha melihat, Allah maha mendengar. Walaupun gurumu tidak ada, nggak nyala kolbu itu nggak bisa mengerem apa yang dikerjakan oleh otak yang dipengaruhi oleh emosi yang negatif. Tapi kalau kolbunya ibu ajarkan untuk dia, ya, nah Allah maha melihat, nah Allah maha mendengar, Allah itu masuk loh. Ajaran-ajaran tentang Allah itu pasti masuk ke dalam kolbu. Maka kolbu akan pada saat otak juga bilang, udah nyontek aja, nggak kelihatan ini. Nanti kalau nilaimu jelek, dimarahin ibumu loh. Kolbu langsung ngomong, no jangan. Allah maha melihat, Allah maha mendengar. Begitu kerja nih sebetulnya. Paham sampai sini Bu? Bulan Ramadan ini bulan kesempatan untuk kita mengajari diri kita lagi, mengajari keluarga, dengan hal-hal yang, ya, Islam ajarkan. Mulai dari kita bangun pagi, bangun, ya, untuk sahur, sambil menunggu sahur, ajarkan itu adalah waktu sahar, waktu yang bila kita istighfar, luar biasa istighfarnya, Allah mendatangkan rezeki, Allah mendatangkan jalan keluar setiap masalah. Ajarkan istighfar, itu nyala Bu. Ya, kemudian sholat subuh dan seterusnya. Oh, masya Allah, kebayang ya kolbu yang luar biasa ini, yang suara Tuhan sempat tenggelam, ya, nyala lagi, nyala, semakin kuat ya, nyala. Tapi Bu, agak susah juga nyalanya keangkat ke atas kalau peristiwa-peristiwa yang ibu alami masih luka, atau masih ibu rasa sedih, masih ibu rasa marah, masih ibu rasa jengkel, masih terikat di sini. Ya. Makanya banyak orang juga, Bu Aisyah, saya udah ngaji, saya sudah sholat, tapi kok saya masih ingat banget suami saya bilang begini. Karena ikatan di sini masih terikat kuat Bu. Ibu harus lepaskan. Mungkin Bapak juga, ya. Bapak sekarang sudah tobat misalnya, mau bisnis dengan syariah, tapi kok nggak bisa maju-maju ya, karena punya rekaman memori, pernah ditipu oleh teman, pernah, ya, gagal berbisnis, itu terekam juga di kolbunya Pak. Maka ini harus dilepaskan dulu. Cara melepaskannya apa Bu Aisyah? Masya Allah, Allah sudah ajarkan. Dengan apa? Lafazkan zikrullah yang untuk emosi-emosi negatif. Kalau sedikit, ya Allah kan memberikan ujian, berikan sedikit rasa takut, ya.
Rasa kekurangan harta, kekurangan jiwa, kekurangan mental, bahkan kekurangan buah-buahan, kita disuruh bersabar. Dengan apa? Mengucapkan apa? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu ikatan yang tadinya keikat banget Bu, terlepas. Tapi lepasannya nggak bisa lepas begini lagi, tetap menempel. Kemarin Ibu ada banjir bandang, ya. Mungkin pasti saya yakin ibu-ibu mengatakan innalillahi wa inna ilaihi rajiun ya Allah. Innalillahi wa inna ilaihi. Walaupun ibu yang mengalami, kita pun yang tidak mengalami hanya melihat saja sudah innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya. Tapi kenapa masih sedih Bu Aisyah? Ya kalau ibu-ibu yang mengalami, bapak-bapak yang mengalami, ikatan ini banyak. Makanya istirjanya harus banyak juga, nggak bisa cuma satu kali. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun supaya ikatannya terlepas. Sampai sini bisa paham yuk? Adakah lain kalimat-kalimat ya thayyibahnya selain istirja? Ada apa? Istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ya. Walaupun ini sudah lampau, justru yang lampau itu yang mau dibuka Ibu, yang mau dibuka. Ibu pernah nggak lagi masak, lagi nggak nginget apa-apa, tiba-tiba dada Ibu nggak enak aja. Terus tiba-tiba ada kiriman pesan, ya, memori yang di kolbu ini naik ke kepala. Ingat kenapa? Ya, ingat tentang pernah dimarahin suami, pernah dihardik anak, terus Ibu ngilu itu. Pernah gitu Bu? Itu berarti, ya, kabel-kabel itu minta tolong untuk dilepaskan. Maka segera Ibu istighfar walaupun Ibu masih masak kolak. Astagfirullahaladzim ya Allah. Astagfirullahaladzim ya Allah. Astagfirullahaladzim ya Allah. Itu supaya ikatannya kebuka Bu. Ngerti ya Bu? Bahkan kalau perlu ya makin afdal lagi tambahkan. Allah juga yang suruh di Ali Imran 159. Fa'fu anhum wastaghfir lahum. Maka maafkanlah mereka dan mohonkan ampun bagi mereka. Saya sering juga tuh Bu. Lagi bikin telur dadar. Tiba-tiba ingat. Kenapa ingatnya? Gara-gara telur dadar juga tuh. Saya berapa tahun yang lalu pernah dimarahin. Karena salah ngorengnya. Itu kan namanya pencetus. Memorinya ada di sini. Bayangin gara-gara telur dadar ngilu dada. Gitu. Langsung ingat, astagfirullahaladzim ya Allah. Saya maafkan suamiku ya Allah. Fulan bin Fulan ya Allah. Ampuni dia ya Allah. Itu yang namanya ya ikhtiar memaafkan. Supaya apa? Supaya ikatan di kolbu ini terlepas, tidak uwel-uwel Bu. Tapi dia tidak bisa terlepas plus gitu. Tetap tersambung. Jadi tetap masih ingat peristiwanya Bu Aisyah? Iya. Makanya kalau ada orang yang bilang saya sudah memaafkan tapi tidak bisa melupakan. Itu betul. Memang begitu. Sengaja Allah tidak lepaskan koneksi neuron supaya tidak lupa banget Bu. Untuk pembelajaran. Jadi besok-besok ya goreng telur dadar yang benar. Supaya nggak dimarahin lagi, gitu maksudnya. Sampai sini bisa paham Bu? Antara kerja pikiran, perasaan, nah itu yang namanya mental. Oh Bu Aisyah, saya mah kalau gitu udah mahir, istighfar melulu. Alhamdulillah syukur. Tapi kok masih berarti tambah aja lagi istighfarnya Bu. Barangkali sambungannya tebal, ikatannya kuat. Maka Ibu ingat lagi astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan istighfarnya juga Ibu harus rasakan sampai betul-betul sampai ke sini. Astagfirullahaladzim. Rasakan. Banyak orang istighfar kalau kecepatan. Astagfirullah. Enggak masuk. Enggak sampai ke sini Bu. Enggak kebuka ikatannya. Rugikah Bu Aisyah? Kalau kita tidak membuka, rugi Bu. Apa ruginya? Lama-lama suara Tuhan terbenar. Sehingga kita nggak ada yang nuntun dalam hidup di dunia ini. Memang Allah sudah kasih Al-Quran di sini. Agar apa?
agar cahaya ilahi terus nyala. Paham ya Bu? Iya. Ngomong-ngomong jam berapa ya? Saya bisa sampai besok kalau disuruh ngomong nih. Mas Hanif, masih ada waktu? Ada sesi tanya jawab nggak?